dalam perjalanan sejarah kehidupan bangsa Indonesia, tahun-tahun awal abad 20 memunculkan suatu kebangkitan rasa kesadaran berbangsa. Budi Utomo yang dibentuk pada tanggal 20 Mei 1908 merupakan ancang-ancang pertama dari sejarah berdirinya berbagai organisasi pergerakan kebangsaan. Susul-menyusul dibentuk berbagai organisasi yang melibatkan banyak pemuda yang sadar akan usaha memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perkumpulan-perkumpulan pemuda seperti Yong Yafa, Yong Ambon, Yong Sumatranen Bon, Yong Batak Bon, Yong Silebes, Yong Islamiten Bon, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia dan banyak lagi merencanakan untuk membentuk tenaga-tenaga lahir batin tanpa pamrih mengabdi kepada Gerakan Persatuan Indonesia. Mewujudkan rencana ini diadakanlah Kongres Pemuda Indonesia pertama pada hari Jumat 30 April hingga hari Minggu 2 Mei 1926 di Gedung Loji Frei Metzler, sekarang Jalan Budi Utomo nomor 1 Jakarta. Pembicaraan selama kongres dibagi atas 3 kelompok. Kelompok pertama bertugas membahas dan mematangkan cita-cita satu nusa, bangsa, dan satu bahasa. Rumusan cita-cita ke arah Gerakan Persatuan Indonesia ini yang ditugaskan kepada Muhammad Yamin kemudian diajukan dalam sidang umum Kongres Pemuda Indonesia kedua yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 di Jakarta. Pada pertemuan hari Minggu malam 28 Oktober 1928 di Gedung Indonesia's Clubhouse Keramat nomor 106 dicapai suatu keputusan teramat penting yang menjadi landasan keyakinan persatuan Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda Indonesia. Di dalam pertemuan yang sama, untuk pertama kalinya diperdengarkan lagu yang semula berjudul Indonesia yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tergugah oleh sebuah karangan dalam majalah Timbul yang terbit di Solo yang mempertanyakan manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang dapat membangunkan semangat rakyat, terciptalah syair dan lagu Indonesia oleh Wage Rudolf Supratman. Supratman yang dilahirkan di Jatinegara pada tanggal 9 Maret 1903 meninggal dalam usia muda di Surabaya pada tanggal 17 Agustus 1937. Masa-masa pahit manis dijalaninya, terutama kehidupan sebagai wartawan yang banyak melibatkannya dalam kegiatan pergerakan kebangsaan. Cobaan hidup datang ketika pada bulan Februari 1929, pemerintah Hindia Belanda melalui Prokureur General mengeluarkan larangan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagi pemerintah kolonial, kata-kata dalam syair lagu Indonesia Raya dirasa berbahaya dan bahkan menurut laporan Kepala Komisaris Polisi Batavia mengandung makna kekuatan politik. Kehidupan berjalan terus. Perjuangan menuju Indonesia merdeka tetap bergema di dalam suasana pasang surut kegiatan organisasi-organisasi kebangsaan. Sementara itu, dunia diancam peperangan dahsyat untuk yang kedua kalinya. Dari arah timur, muncul kekuatan baru yang datang menduduki tanah air. Bulan Maret 1942, Jepang mendarat di Jawa, menerima penyerahan kekalahan dari tangan penguasa Hindia Belanda. Setelah menerima penyerahan wilayah jajahan dari pihak penguasa militer di Hindia Belanda, maka dimulailah masa-masa sulit penuh penderitaan di bawah pemerintahan militer Jepang. Sementara itu, pemerintahan sipil Hindia Belanda menyingkir ke Australia, mendirikan apa yang disebut pemerintahan dalam pengasingan. Selama kekuasaannya di tanah air Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan militer Jepang melibatkan penduduk dalam berbagai kegiatan di bidang ekonomi dan militer guna membantu memenangkan peperangan Asia Timur Raya. Tetapi usaha-usaha ini tidak dapat menutupi bayangan kemelaratan, kesengsaraan, dan perlakuan keji terhadap penduduk di dalam kehidupan sehari-hari. Di belahan bumi yang lain, dalam kancah peperangan di wilayah Pasifik menghadapi pasukan Amerika Serikat, kekuatan Jepang semakin terdesak mundur. Menyadari akan datangnya kekalahan yang harus dihadapi setiap saat, pemerintah Jepang memperlunak sikapnya terhadap rakyat di tanah jajahan. Bulan September 1944, janji memberikan kemerdekaan di kelak kemudian hari kepada Indonesia mulai dibicarakan. Sehubungan dengan itu, lagu Indonesia Raya disempurnakan oleh panitia lagu kebangsaan yang terdiri dari 12 orang anggota dengan seorang ketua, Insinyur Soekarno.
Tanggal 8 September 1944, Panitia Lagu Kebangsaan mencapai keputusan penting, dalam mana berarti setelah selama 15 tahun dilarang untuk dinyanyikan, lagu Indonesia Raya berkumandang kembali di mana-mana di seluruh tanah air. Indonesia Raya, merdeka!
17 Agustus 1945, Indonesia Raya merangkum kecintaan kita pada tanah air, menggemakan harapan, menggetarkan semangat hidup di alam merdeka.